Alhamdulillah Goes Wali Songo sudah selesai di Sunan Ampel. Alhamdulillah juga kita sudah bisa menyelesaikan perjalanan ini dengan tepat waktu. Kita menginap semalam di Sunan Ampel, kemudian pada keesokan harinya melanjutkan nyebrang ke Suramadu, ke Madura. Dan setelah dari Suramadu kita berpisah. Saya sendiri akan mampir ke rumah saudara saya di Sidoarjo, kemudian ada yang langsung pulang ke Jakarta naik bis dari Surabaya, dan ada 3 orang lagi yang melanjutkan perjalanan ke Mojokerto. Di sana dia eksplor peninggalan situs-situs Majapahit. Rencananya kemudian juga akan dilanjutkan menelusuri pantai menuju Pacitan, ya Om. Menuju Pacitan. Di sana juga akan eksplor beberapa tempat wisata yang katanya cukup bagus di wilayah timur Jawa ini. Dan yang eksplor ke Mojokerto ini Om Mus, Om Telaga, dan si Bontot, Om Andri. Nah, kemudian dari Mojokerto, Pacitan, Om Andri akan melanjutkan lagi eksplor sampai ke Banyuwangi. Dia akan melintasi Bromo, Kawah Ijen, dan mungkin dia akan berlama-lama di Banyuwangi untuk melukis. Mudah-mudahan kawan kita ini, Om Andri, sehat, selamat, sampai di tujuan nanti pulang kembali ke Depok. Ini cuma dulu kan Gapuro Wringin Lawang, Kecamatan Trawulan. Kalau pepundenya, kalau ruatan, ruat dusun itu kan wayangan. Gitu. Oh, sering wayangan di sini? Iya, kalau ruat desa gitu. Wayangan. Wayangan. Ya, ini di mana, Pak? Di depan sini. Kenapa dinamain Wringin Lawang, Pak? Kalau Wringin Lawang kan dulu kan ada pohon beringin dekat sama bangunan, ini cuma lawangnya seperti pintu ya. Malah disebut kan Candi Wringin Lawang. Akhirnya kan Gapuro Wringin Lawang. Candi ini dibangun di Desa Jatipasar, Trawulan, Mojokerto. Candi Wringin Lawang juga berarti Gapura Wringin Lawang. Menurut sejarah, candi ini diperkirakan menjadi gapura menuju salah satu kompleks bangunan yang berada di kota Majapahit. Walaupun belum dapat dipastikan apakah gapura ini menjadi pintu masuk atau keluar. Tidak banyak yang diketahui tentang masa pembangunan maupun fungsi candi ini. Dalam tulisan Raffles tahun 1815, bangunan kuno ini disebut dengan nama Gapura Jatipasar. Sebutan itu kemungkinan berkaitan dengan nama desa tempat candi itu berada pada zaman dahulu. Dalam tulisan Knebel tahun 1907, gapura ini disebut sebagai Gapura Wringin Lawang. Ya, kanan kiri ada pagar, ya ada sampai panggok itu. Panggok. Ya, direhab tahun 91 sampai 93. Kalau 93 pemindahan makam kanan kiri makam umum,
makam umum. Ya dipindah sampai 95. 5 tahun proses pemindahan. Kalau dari timur ke barat menuju ke daerah Trowulan. Oh, betul. Trawulan itu di dalam ya? Iya. Nyambung. Kalau di Trowulan kan banyak peninggalan candi Berau, candi Gentong, ya, candi Tikus, Bajang Ratu, Kedaton. Kedaton. Ya, kalau Pendopo Agung, Minak Jinggo, ya. Yang lain-lainnya makam Raden Wijaya, makam Brawijaya, Wijaya ya, masih ada? di Trowulan. Ini cuma dulu kan ditemukan tahun 1815. 1815. Ya seperti ya hutan gitu, ya di bulat rayut-rayutan suket ada gitu. Cuma satu kan putus. Ada situsnya di dalam situs. Enggak ada. Oh, enggak ada. Cuma ini aja pintu gerbang. Ya, pintu gerbang aja. Emang dulu ada bangunan kecil pintu gerbang, Pak? Enggak ada. Nggak ada, kosong sama sekali. Ya, cuma kan dulu kan ada seperti apa jalan kalau sebelah timur kan ada seperti pemandian seperti Candi Tikus itu. Oh, itu. Ya kalau tamu masuki kan Sebelum masuk mandi dulu. mau ijik-ijik ya ijik-ijik dulu kan ada tempat gamelan di tengah-tengah sawah ya di sana. Tapi masih ada itu. Masuk seperti sekarang ini ada dihancurkan orang kalau seperti putuk itu dinamakan putuk gong sekarang itu. Kalau dulu kan mungel kan gamelan itu. 1815 Mbak Iya. ya ditemukan. Dulu kan Mbah juru kuncinya. Kalau tahun ya, tahun 70 ya saya bapak dulu kan. Situs Kumitir menjadi penemuan terbaru peninggalan Majapahit. Peninggalan arkeologis dari kerajaan yang pernah menguasai Nusantara itu banyak ditemukan di beberapa daerah di Jawa Timur. Beberapa peninggalan Majapahit yang lebih dulu ditemukan sebelum situs Istana Borobudur. Antara lain Candi Tikus, Candi Gapura Bajang Ratu, dan Candi Brahu. Jejak arkeologis peninggalan Majapahit lainnya yakni Kolam Segaran serta Candi Arimbi di Jombang dan Candi Pari di Sidoarjo. Candi Bajang Ratu atau sering disebut Gapura Bajang Ratu merupakan sebuah candi peninggalan kerajaan Majapahit yang dibangun pada abad ke-14. Disebut dengan Gapura Bajang Ratu dikarenakan candi ini memiliki bentuk berupa gapura besar. Gapura ini difungsikan sebagai pintu belakang kerajaan sekaligus sebagai bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Hingga saat ini menjadi sebuah budaya bagi para peziarah untuk melewati candi atau gapura ini ketika melayat orang meninggal. Pada tahun 1915, Albert Condé Verslag pertama kali mencetuskan penamaan Bajang Ratu, di mana menurut arkeolog penamaan Bajang Ratu ini berhubungan dengan Raja Jayanegara yang merupakan Raja Kerajaan Majapahit. Pada kitab Palaton disebutkan bahwa Raja Jayanegara dinobatkan atau diangkat sebagai raja ketika masih kecil, sehingga kata Bajang yang artinya kerdil dan digabung dengan kata Ratu sehingga menjadi sebutan gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu bagi Raja Jayanegara. Oleh karena itu, candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Bajang Ratu atau Raja Jayanegara. Candi ini diperuntukkan untuk
Jayanegara. Jayanegara adalah raja kedua dari Majapahit yang digantikan oleh Tribuana Tunggadewi, di mana proses pergantian ini sedikit mengalami ada pertumpahan darah. Candi Tikus diperkirakan dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14. Di dalam kitab Nagara Kertagama, Engku Prapanca mengatakan bahwa dulunya candi ini adalah tempat pertitraan atau pemandian serta tempat upacara raja-raja terdahulu. Jadi adik-adik ini adalah habis-habis Quran. Kebetulan malam ini kita mau nginep di Jombang dan kita ketemu habis-habisah dari pesantren Darul Ulum. Darul Ulum ini teman-teman yang dari Darul Ulum, teman-teman alumni UI, banyak teman-teman ini silakan. Ini banyak. Ini ada tulis ada dari Darul Ulum, dari pesantren Darul Ulum, dan kita juga sekarang emang iseng ya lagi bisa akhir tahun karena lagi liburan juga kebetulan di sana Pak. Jadi ya ternyata ditutup, tapi nggak apa, di depan aja foto-foto ya. Ya alhamdulillah ketemu dengan bapak-bapak sekalian. Sebenarnya karena kalau di Jombang kan nggak ada wisata yang kayak buat ya kayak apa ya ruangan terbuka gitu loh. Jadi ya udah kita yang terdekat ya di candi-candi ini juga kebetulan juga pengen tutup kan karena akhir tahun gitu. Jadi ya udah sambil refreshing ya. Walaupun ditutup jadi di depan aja. Udah seneng banget. Ini satu angkatan semua. Masya Allah. Rupanya kita ketemu putrinya Pak Kiai. Teman-temanku banget dari alumni. Oh iya. Termasuk teman-teman yang di metalurgi UI. Nah, ini ketemu adik-adiknya ternyata. Ya jalan-jalan Tuhan, kita nggak tahu. Oke, semoga lancar dan sehat terus Yeah. ya. Amin, amin. Terima kasih sekali sudah Ya. menyapa kami. Adik-adik juga ya, jangan kapok. Wisata religi tadabur alam kan. Iya. Mudah-mudahan ketemu nanti di Jombang. Oke. Ya. Tapi nomor WA-nya ambil anaknya Pak. Kolam Segaran merupakan satu-satunya kolam kuno terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Tepi kolam dilapisi dinding setebal 1,60 meter dengan kedalaman 2,88 meter. Pembugaran kolam Segaran pertama kali dilakukan pada 1966, namun hanya sekadarnya. Kemudian pada tahun 1974 pembugaran dilakukan lebih terencana dan menyeluruh. Pembugaran ini memakan waktu hingga 10 tahun. Dikutip dari candi.perpusnas.go.id, fungsi kolam Segaran belum diketahui secara pasti. Namun, masyarakat sekitar menceritakan bahwa kolam tersebut digunakan oleh keluarga kerajaan Majapahit untuk rekreasi dan menjamu tamu dari luar negeri. Kita sekarang berada di Candi Brahu. Candi Brahu ini adalah candi yang masih dalam kawasan Kerajaan Majapahit. Di sini saya bersama dengan Om Mus dan Om Andri. Kita berjalan malam untuk menyelesaikan dan mengunjungi seluruh candi-candi peninggalan Majapahit. Siti Inggil, Makam Raden Wijaya, Mojokerto. Lokasinya berada di Dusun Kedunggulan, Desa Bejijong. Situs ini ditemukan pada tahun 1965. Saat itu hanya berbentuk tumpukan batu bata kuno dengan tinggi 1,5 meter dan luas sekitar 15 meter persegi. Kemudian pada tahun 1968 situs diperbaiki oleh pemerintah desa setempat.
Fer, situ Fer. Fer. Ayo bang, ajar bang, sini bang. Udah gak usah malu bang. Saya mewakili masyarakat Bejijong atau Kampung Wisata Majapahit mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan rekan-rekan dari Federal yang sudah singgah di sini, bisa bercengkrama bareng kita di sini. Semoga kedepannya jadi kunjungan lagi untuk ke desa ini. Kami berharap teman-teman dari Federal Indonesia bisa berkunjung kembali ke sini untuk menikmati destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Kampung Majapahit. Semoga Mas Pradana bisa melanjutkan cita-cita mulia ayahanda. Amin. Dan kita berharap bahwa kunjungan ini bukan kunjungan pertama. Semoga teman-teman dan upaya-upaya untuk peningkatan pariwisata di desa ini akan kita lakukan bersama. Ya Mas Dri, ya? Amin. Thank you banget ini atas Terima kasih penerimaannya. banyak. Koleksinya banyak nih Om Ivan nih. Oh, ada kuahara. Langsung ada yang nawar. Alun-alun. Jombang, selamat pagi Jombang. Seperti dikutip dari Wikipedia, pada masa Kerajaan Majapahit, wilayah yang kini Kabupaten Jombang merupakan gerbang Majapahit. Gapura Barat adalah Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, sedang Gapura Selatan adalah Desa Rimbi, Kecamatan Bareng. Dalam logo Kabupaten Jombang, memang terdapat gerbang dan benteng yang melambangkan bahwa zaman dahulu Jombang adalah benteng Majapahit. Hingga kini banyak dijumpai nama-nama desa atau kecamatan yang diawali dengan prefiks Mojo. Di antaranya Mojo Agung, Mojo Warno, Mojo Jajar, Mojo Tengah, Mojo Trisno, Mojo Ngapit, dan sebagainya. Salah satu peninggalan Majapahit di Jombang adalah Candi Arimbi di Kecamatan Bareng. Kita berada di Kota Madiun, kota yang begitu rapi. Ya, seperti itu. Pagi ini segar banget ya. Oke. Salah satu makanan khas Madiun adalah pecel Madiun serta sambal pecel Madiun. Kota Madiun juga merupakan pelestari budaya tradisional, yaitu pencak silat, di mana merupakan salah satu kekayaan seni bela diri di Indonesia.
Bentuk-bentuk pelestarian itu seperti masih adanya berbagai organisasi pencaksilat yang asli Madiun. Ini kotanya nih ya? Ya, Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan. Seperti Setia Hati, yang merupakan salah satu perguruan pencaksilat tertua di Indonesia, yang turut membentuk alur-aliran pencaksilat di Indonesia. Setia Hati Trate yang dapat dikatakan sebagai organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia. Kota apa Om? Dapat predikat kota apa? Kota ramah pesepeda. Karena sepi. Ya. Kalau julukannya kota Madiun itu sebenarnya kan kota kecil. Oh iya. Karena kan tadi saya udah nyoba di hotel. Udah. Kita sekarang berada di kota Ponorogo. Ternyata kota Ponorogo saya baru baca Art of Java. Mantap. Kota Reok. Saya bersama Om Mus dan Om Andri. Kota Reok. Hae. Surabaya, Ponorogo. Kota Reok. Hae. Oh ya. Tempat backsoundnya itu lagu. Ponorogo identik dengan kesenian khas bernama Reok Ponorogo. Reok ini terdiri dari penampilan topeng kepala singa dengan hiasan bulu merak yang dikenal dengan nama Singa Barong Jatilan, yaitu sekelompok penari gemblak yang menunggangi kuda-kudaan dan warok yang berada di balik topeng merah. Kota Ponorogo juga dikenal luas sebagai kota santri, karena di Kabupaten Ponorogo terdapat pondok pesantren yang dikenal dengan nama Pondok Modern Darussalam Gontok.
kang kinarya pusaka jumeklar kaya goro gurnita. Selama perjalanan 20 hari ya Om Baru nggak pernah dapat ini kan. Nih di Ponorogo kita dapat. Ini ada isinya. Isinya apa tau nggak? Kita coba ya. Rasanya? Aduh, lebih enak dari le minerale, tau nggak? Nggak dingin, nggak panas. Ini enak banget. Ini air pegunungan asli nih. Udah jadi air alkali nih. Udah di dalam gentong soalnya. Guys, akhirnya tiba juga lah di ujung antara tim Mangkurik ini sama tim Mus. Nah, ini Bang Mus sama Bang Andri. Kita bisa di sini ya. Maksudnya kita ketemu di Depok ya. Siap. Saya sama Om Pur mau ke Jogja via apa? Wonogiri ya. Om Mus dan Om Andri ditemani Om Iwan mau ke Pacitan. Ya. Oke. Jadi nanti bawa cerita masing-masing, kita di Depok kumpul lagi. Insya Allah. Oke guys, kita Siap. jalan. Hati-hati. Oke. Hati ya. Yuk, dadah. Sampai ketemu lagi di Ponorogo. Mendingan kita ninggalin Pak. Jangan kita ninggalin. Yuk. Siapa?